Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Yang kita muliakan guru tetap kita Kiai Haji Ahmad Mukhtar, juga yang kita muliakan muallim senior kita Kiai Haji Ahmad, pengurus Masjid Al-Murtada, para kiai, para asatidzah yang begitu banyak hadir, dan juga pengurus-pengurus masjid dan musholla yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah subuh keliling dari dua kelurahan. Kelurahan apa aja? Lenteng Agung dan Tanjung Barat. Alhamdulillah, walhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Pagi ini saya sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di majelis yang sangat mulia ini. Subuh keliling gabungan masjid-masjid dan musholla dari dua kelurahan Lenteng Agung dan Tanjung Barat yang begitu banyak hadir. Mudah-mudahan kita yang hadir ini semua mendapatkan berkah dari doa Nabi. Nabi mendoakan umatnya di pagi begini, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, kata Nabi. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Jadi orang yang salat subuh berjamaah ke masjid, insya Allah akan mendapatkan doa dari Nabi ini. Kita diberkahi hidup kita di pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh guru kita tadi Kiai Haji Ahmad Mukhtar itu berkah, bisa kita jadikan panduan kita menjalani kehidupan di dunia ini, dan semoga kelak menjadikan syafaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, kaifa asbahtum jami'an? Apa kabar Bapak Ibu di pagi hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Saya tinggalnya di Bogor sekarang. Tadinya tinggal di Bintaro.
Sejak 4 tahun ini hijrah saya ke Bogor, ekspansi. Alhamdulillah bikin pondok baru lagi di Bogor, di Gadok. Namanya Pesantren Modern Darul Ilmi Indonesia. Orang biasanya mengenal saya pengasuh pesantren mu'allaf. Jadi santrinya mu'allaf aja Kiai, dulu-dulu. Tapi belakangan ini saya coba ekspansi untuk mendidik yang bukan mu'allaf juga, tapi yang umum. Bapak Ibu, saya tidak ceramah. Hanya mau cerita pengalaman saja. Saya kebetulan baru saja pulang safari dakwah di Amerika Serikat selama 3 minggu lebih, 23 hari. Baru 4 hari yang lalu saya pulang dari Amerika. Ini memang kegiatan rutin saya tiap tahun, sejak tadi tahun 2009. Saya keliling di Amerika dan Kanada, memberikan ceramah di banyak tempat. Kemarin pas Idul Adha, saya bertugas sebagai khatib Idul Adha di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di LA, Lenteng Agung. Ya, LA juga ini kan, LA juga nih kan? Nah, ini pas nih, di LA juga ini. Alhamdulillah. Kemudian memberikan ceramah keliling, pergi ke Las Vegas juga, ke Austin, di Texas sana, ke Houston, di banyak kota. Dan saya ingin beritakan kepada Bapak Ibu, beberapa tahun belakangan ini di negara-negara barat itu sedang terjadi as-sahwah al-islamiyah al-kubra, kebangkitan Islam secara besar-besaran. Kalau Bapak Ibu mendengarkan berita begini, bagaimana respon Bapak Ibu? Apa responnya? Di barat bukan hanya Amerika, tapi juga di Eropa. Alhamdulillah saya kebetulan sudah pergi ceramah ke 4 benua, Pak. Ya, mulai dari benua Asia ini, benua Australia, benua Eropa, Amerika. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, di negara-negara barat itu terjadi kebangkitan Islam secara besar-besaran. Alhamdulillah. Bahkan baru-baru ini di kota New York terpilih wali kotanya dalam sejarah. Wali kotanya adalah yang beragama Islam. Takbir. Di kota Michigan itu sudah ada 5 wali kotanya beragama Islam. Ada ramalan tahun 2050 nanti Amerika itu mungkin sudah mencapai 30% penganut agama Islam. Karena penganut agama negara itu adalah penganut agama Kristen yang mayoritas. Sekarang agama Kristen itu sudah ditinggalkan masyarakat Amerika. Mereka sudah ragu dengan Tuhannya, ragu dengan agamanya, lalu mereka memilih menjadi agnostik. Pernah dengar agnostik? Agnostik itu adalah orang yang ragu dengan Tuhan dan ragu dengan agama. Jadi mirip-mirip ateis gitulah. Tapi mereka menamakan dirinya sebagai agnostik. Sebahagian besar mereka masuk kepada aliran agnostik itu, sebagian kecilnya ada yang masuk Islam. Dan yang paling menarik, rumah-rumah ibadah mereka dijualin. Dan sebagiannya dibeli sama orang Islam dijadikan masjid. Jadi saya itu ceramah di Amerika di masjid-masjid bekas gereja. Orang Islam Indonesia saja sudah punya 5 masjid yang bekas gereja. Di LA kita punya Masjid At-Thohir namanya, bekas gereja. Di Houston, Texas kita punya masjid bekas gereja namanya Istiqlal. Kemudian di Washington DC, gabungan 3 state, Washington DC, Maryland, Virginia, kita beli gereja dijadikan namanya Imam Center. Kemudian di kota di California namanya San Bernardino, kita beli gereja dijadikan masjid namanya At-Taqwa. Kemudian di Masjid Al-Falah di Philadelphia, itu baru komunitas Muslim Indonesia. Belum dari komunitas Muslim dari Middle East, belum dari Pakistan, Bangladesh, India, Turki. Tidak terhitung berapa banyak gereja yang sudah berubah menjadi
masjid. Kenapa kita lebih suka beli gereja? Karena gereja itu sudah ada izin rumah ibadah. Jadi kalau kita bangun dari awal lagi beli tanah, bangun gedung, itu izinnya susah. Maka setiap ada gereja dijual itu kita beli langsung. Gak ada lagi kita selalu ngintip di mana ada gereja yang dijual, kita beli langsung. Dan itu bebas. Alhamdulillah. Sampai sebegitunya perkembangan Islam sekarang ini di barat. Jadi Bapak Ibu jangan melihat Amerika dari rakyatnya. Amerika itu kalau lihat rakyatnya, waduh bagus sekarang, bersahabat dengan Islam. Pemimpinnya saja yang zalim, betul? Memang masyarakat Amerika itu paradoks. Di satu sisi mereka dulu Islamfobia, takut terhadap Islam. Mereka mendiskreditkan agama Islam sebagai agama teroris, agama yang radikal. Tapi belakangan ini mereka juga suka penasaran, mereka kaji, mereka pelajari agama Islam itu. Sehingga tidak sedikit di antara mereka yang masuk Islam, tokoh-tokohnya. Yang paling unik di Amerika, Pak, kalau sholat Jumat itu di belakang sana, di teras belakang, itu disediakan kursi-kursi. Saya menduga kursi itu buat orang-orang yang disable, orang-orang yang cacat. Ternyata tidak. Kursi itu disediakan bagi orang-orang Kristen dan Jewish yang ingin mendengarkan khutbah Jumat. Dan kalau ditanya, kenapa kalian datang ke masjid kami? Kalian kan Kristen, kalian kan Yahudi. Kata mereka, gereja kami sudah dijual. Kami ingin mendengarkan pencerahan. Kami haus spiritual. Jadi saya kemarin ceramah di Houston, di Texas, itu jarak-jarak 200 meter gereja. Kalau ada 100 gereja saya kunjungi di hari Minggu, belum tentu ada 1 atau 2 yang buka. Mereka sudah tinggalkan rumah ibadah mereka. Ini bukan menjelekkan, ini saya saksinya, saya siap dituntut kalau saya ngomong bohong. Ini saya lihat dengan mata kepala saya. Ini pengalaman soalnya ya, bukan asal ngomong. Saya keliling di mana-mana di Amerika. Sudah separuh Amerika saya keliling, sudah 25 state. Ya, saya keliling itu, saya lihat dengan mata kepala saya, agama yang paling pesat kemundurannya di dunia hari ini adalah agama mereka. Dan sebaliknya, agama yang paling pesat kemajuannya di dunia hari ini adalah agama Islam. Apa? Agama Islam.